Shalom Jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan. Saya percaya semua di dalam kabar yang baik dan di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari saya ajak semua merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kasih, karunia dan anugerah. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami karena anugerah-Mu. Sebab itu sebelum kami beraktivitas hari ini, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami percaya Kau memberikan firman-Mu hari ini, singkapkan dan nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih di dalam Grace Series. Saya beri judul sharing saya pada hari ini adalah upah atau kasih karunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar banyak pada bulan ini bahwa kasih karunia atau anugerah itu adalah pemberian yang diberikan Allah secara cuma-cuma, bukan karena kelayakan atau kepantasan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bila kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma buat kita, apakah kita tidak perlu lagi berbuat baik? Apakah kita tidak perlu melakukan kebenaran firman? Kan sudah ada kasih karunia, kan kita sudah diselamatkan. Buat apa kita melakukan kebenaran firman? Saudara, harus bisa dibedakan apakah itu upah, apakah itu kasih karunia. Mari kita baca sebuah ayat di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, ingat, bukan kita tidak melakukan firman Tuhan atau kebenaran. Kita tetap harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara, kita tidak boleh enak-enakan hidup di dalam kasih karunia dan kita menikmati dan nyaman dengan dosa. Tetapi sebaliknya, kita harus tetap menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dengan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan? Kita melayani Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita menghormati orang tua, kita hidup di dalam kebenaran. Bukan untuk diselamatkan, tetapi itu menentukan upah yang akan kita terima. Mahkota yang akan kita terima yang Tuhan sediakan pada waktu kekekalan. Namun bukan itu saja saudara, itu menentukan juga janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita. Seperti Keluaran 23 ayat 25 katakan, air minuman kita akan diberikan, diberkati. Roti makanan kita akan diberkati, saudara. Jika seorang anak yang menghormati orang tuanya, di dalam Efesus 6 ayat 1, 2, 3, janji Allah akan dinyatakan. Dia akan selalu hidup berbahagia selama dia ada di bumi dan panjang umurnya. Saudara, apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan bukan supaya kita diselamatkan dan mendapat kasih karunia, tetapi supaya kita mendapatkan upah, mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Bukan itu saja, supaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir saya bacakan buat setiap saudara, Wahyu 22 ayat 12 berkata seperti ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ingat, setiap
tindakan kita, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap apa yang kita pikirkan, harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah, Sang Pemberi upah dan mahkota di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah main-main akan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita katakan. Karena semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima upah dari semua pekerjaan kita, baik itu yang buruk, baik itu yang baik. Amin, saudara. Mari kita tutup saat teduh kita pada hari ini. Haleluya. Kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan kami menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu kasih karunia-Mu itu sangat besar di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan membuat dengan sia-sia dengan setiap apa yang kami kerjakan di muka bumi ini, Tuhan. Tapi apa yang kami kerjakan, perbuatan baik yang kami lakukan, setiap firman yang kami lakukan, ibadah kami yang sungguh-sungguh, setiap pelayanan kami bukan untuk kami mendapatkan kasih karunia dan diselamatkan. Tetapi biarlah kami melakukan semuanya itu supaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Supaya itu menentukan upah dan mahkota yang kami terima. Karena semuanya akan kami pertanggungjawabkan pada hari kedatangan-Mu yang kedua kali bagi kami. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan selalu beruntung. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya engkau akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat yang sama yang pernah dicurahkan si Abraham, Ishak sampai dengan Israel, mengalir di dalam kehidupan kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya Allah memberkati kita. Bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.